Fatimah mengganggu waktunya sebentar. Ini saya meminta tolong dengan untuk mengobservasi pembelajaran nasional. Nanti Anda mengajar kelas berapa ya? Kelas 6. Terus materi yang mau disampaikan anak-anak? Materinya itu materi pelajarannya itu matematika, materinya tentang unsur-unsur lingkaran. Terus tujuan pembelajaran yang pengen Anda sampaikan anak-anak? Yang pertama nanti setelah pembelajaran ini harapannya ya anak-anak dapat menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran yang meliputi titik pusat, jari-jari, diameter, tali pusut, tembereng, juring, almera, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah menjelaskan ya anak-anak bisa menentukan yang mana sih yang paling unsur, yang mana diameter, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang terakhir anak-anak dapat membuat suatu sebuah proyek untuk menggambarkan unsur-unsur lingkaran tersebut secara berkelompok. Secara berkelompok. Itu nanti pembelajarannya secara Ya, berkelompok. secara berkelompok. Terus pembagian kelompoknya bagaimana? Pembagian kelompoknya kan dibagi secara heterogen biar saling membantu satu sama lain. Terus area pengembangan yang Anda ingin capai itu apa saja? Yang pertama itu tentang kesadaran diri setiap siswanya, kemudian manajemen diri setiap siswa, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berrelasi antar teman sekelompok, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tanggung jawabnya masing-masing setiap kelompok. Berarti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu strategi apa saja sih yang perlu jenengan persiapkan dalam nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan? Yang pertama nanti akan membentuk kelompok yang isinya itu heterogen. Kemudian kelompok ini nanti berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Kemudian saya juga menyiapkan media gambar unsur-unsur lingkaran. Jadi saya menjelaskannya nanti dengan bantuan media. Setelah itu, setelah anak-anak paham apa saja unsur lingkaran yang sudah saya jelaskan, anak-anak akan membuat sendiri per kelompok unsur-unsur lingkaran digambarkan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan per kelompok. Terus kemudian setelah itu nanti setiap kelompok masuk ke depan untuk melaporkan hasil proyeknya masing-masing. Jadi presentasi ke depan per kelompok. Sementara cukup itu karena ini tengah pra observasi, berarti besok Senin seragamnya kan besok Senin
dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Kalau dalam gambar yang ada di depan, diameternya yang mana? Ayo, diameternya ini yang mana? BC. Kenapa BC? Karena dengan BC itu melewati titik pusat. Unsur keempat ada tali busur. Apa itu tali busur? Tolong dibacakan. Tunjuk yang membaca. Apa tolong? Ya berdiri. Ini tali busur. Buat garis. Apoteknya yang mana? OF. Karena kenapa? Kan dipanggil. Nah, OF. Salah. Untuk menggambar lingkaran di sini, kalian yang menentukan apa unsur lingkaran yang digambar. Ini O. Ya. OA itu apa? Ada yang mau maju? Menarik jari-jari dulu. Yang mau maju menarik jari-jari. Yuk. Ya. 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 Siapa ya? Siapa ya? Ya. Ya. Ada yang mau tarik diameter? Oke. Ya, terus ya, aku orangnya dan kalian CF ini kan juga unsur lingkaran. Ya paham ya? Unsur-unsurnya ada berapa? Nah, sekarang kalian sudah berkelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota, ya. Dan kemudian dari ini kalian akan kalian sudah menyiapkan link, kardus, kertas dan penggaris yang kita. Ya, coba dikeluarkan dulu. Terus bagikan LKPD. LKPD
menemukan unsur yang tergambar silang atau tidak?
kabarnya Bu Fatimah? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin gimana prakteknya? Alhamdulillah berjalan lancar. Ya cuma ya masih ada kendala. Saya itu mau melakukan pas observasi setelah saya mengambil dengan saya pasca observasi menilai kita diskusi ya. Jangan tekan ya. Kemarin kita sudah diskusi tentang tujuan pembelajaran yang bagi review kembali tujuan kemarin gimana? Pembelajaran kemarin itu tujuannya untuk menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Setelah ya anak bisa menjelaskan apa itu unsur-unsurnya, mulai dari jari-jari, diameter, tali busur, pembayaran miring dan lain-lain. Setelah itu juga bisa menentukan yang mana sih, nanti kan ada soal yang mana sih yang termasuk unsur-unsur lingkaran tersebut, kemudian bisa menggambarkan dalam kelompok terus dipresentasikan unsur-unsur lingkaran. Berarti intinya menjelaskan unsur-unsur lingkaran, terus anak-anak diminta diskusi untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran ya. Nah, dari tersebut kira-kira ada kendala-kendalanya dari pembelajaran kemarin, kira-kira ada yang merasa belum lengkap atau terlewati apa? Kalau terlewati sepertinya tidak, cuma kendalanya itu masih ada sebagian murid yang kayak jenuh dalam memperhatikan pembelajarannya seperti itu. Mungkin ya media saya masih kurang menarik bagi beberapa siswa, jadinya itu siswanya kayak pelajaran matematika kan memang menjadi momok ya, jadi pembelajarannya itu kayak mereka juga kurang antusias, ada beberapa siswa yang kurang antusias. Kurang antusiasnya bagaimana? Kan tadi kan jangan bilang merasa kelihatan secara jenuh ekspresinya bagaimana? Ya jenuhnya itu ya kayak dia kayak enggak kurang memperhatikan saya, kemudian dia malah menulis sendiri, bermain sendiri seperti itu. Berarti menulis sendiri, bermain sendiri, Apapun sendiri gitu. Nah, selain itu ada yang perlu diungkapkan lagi. Selain itu kalau saya memiliki masalah itu, setiap presentasi siswa itu masih kayak rasa kepercayaan dirinya itu belum ada gitu. Jadi setiap presentasi itu masih malu-malu diminta maju ke depan, itu ngomongnya pelan-pelan, padahal kalau saat biasa ya ngomongnya bisa keras, tapi saat presentasi itu kepercayaan diri anak-anak masih kurang. Jadi tadi karena anak terlihat sendiri, yang kedua jenengan merasa ada yang kurang, yaitu anak-anak kurang pede ya dalam presentasi. Dari tersebut dari dua adakah lagi atau kemarin pembelajarannya kira-kira dari RPP yang jenengan tulis kemarin itu ada yang terlewat ya? Kalau pembelajarannya tidak, cuma selain masalah itu dalam berkelompok itu masih ada 1-2 yang kurang kontribusinya terhadap kegiatan kelompoknya. Jadi dengan sendiri kurang kontribusi terus dalam presentasi kurang baik. Dari hal tersebut, dari ketiga kira-kira apa sih kiat-kiat yang ingin jenengan lakukan? Kira-kira dari ketiga kendala-kendala yang pembelajaran anak-anak itu, kalau orang aktifnya anak itu, anda yang ingin apa? Yang saya bisa lakukan mungkin setelah review pembelajaran kemarin, biar anak itu tidak jenuh, itu mungkin media saya harus kreatif lagi ya Bu, agar konsentrasi siswa bisa mengarah ke pembelajaran, tidak ngalangin sendiri. Kemudian kalau kepercayaan itu mungkin ya harus dilatih terus-menerus ya, karena kan tidak bisa instan, harus sering-sering melatih anak maju ke depan. Kemudian kalau kontribusi kelompoknya itu memang harus dipantau terus saat kerja kelompok, jangan sampai ada anak yang kurang berkontribusi ke tugas diskusi kelompoknya. Jadi yang pertama karena anak sendiri jenengan pengen membuat media. Langkah-langkah membuat media yang menarik apa yang akan anda lakukan?
banyak memberikan video yang interaktif ya Bu. Soalnya kan kalau video ada suara, ada gambar yang menarik kan mesti anak-anak lebih tertarik untuk memperhatikan. Ya, membuat video apakah jenengan gimana? Maksudnya apa yang jenengan lakukan dalam membuat video tersebut? Kalau membuat video paling saya ada yang mengambil dari YouTube, ada yang ada yang digabung dengan Canva. Jadi jenengan buat sendiri Presentasinya saya masukkan ke Canva, videonya diambil dari YouTube. Jadi jenengan berusaha untuk belajar walaupun dari YouTube dan dari Canva, jenengan berusaha buat media belajarnya. Terus dari permasalahan yang kedua, anak kurang aktif, Mira. Tapi jenengan gimana Pak? Ya, solusi dari jenengan gimana? Selama kegiatan diskusi memang harus dipantau terus biar anak itu semuanya mau kerja sama tanpa ada terkecuali. Jadi jenengan keliling kelas harus sering-sering dipantau. Terus kalau kadang anak kan tertib kalau dipantau, kalau nggak tertib solusinya itu yang susah Bu. Gimana ya Bu? Ya berarti ya memang ada ketua kelompoknya harus bisa meminta anak buahnya untuk selalu berkontribusi dengan tugasnya masing-masing. Berarti ada PJ-nya ada yang bertanggung jawab di kelompok. ketua kelompok. Berarti itu dari dua permasalahan. Yang ketiga tadi tentang presentasi ya. Kira-kira dari permasalahan tadi apa yang ingin Anda lakukan sehingga bisa anak-anak bisa pede gitu? Ya, kalau percaya diri itu memang nggak bisa instan ya Bu ya. Berarti saya harus sering-sering meminta anak untuk maju presentasi atau maju mengerjakan soal di kelas. Sering seperti itu biar terbiasa lah, setidaknya dengan teman-teman di kelasnya itu terbiasa untuk mengutarakan pendapatnya atau menjawab pertanyaan di depan kelas. Berarti anak sering dilatih untuk presentasi atau maju di depan kelas. Terus kalau ya namanya anak kan seperti itu, ada yang nggak aktif, itu jenengan kan segala masalah kan sudah ada. Itu jenengan solusinya gimana? Kalau kurang aktif ya berarti saya harus sering-sering menanya biar setidaknya ada suaranya di dalam kelas. Jadi harus sering-sering dipancing untuk bertanya pertanyaan biar ada interaksinya dengan kelas. Jadi jenengan mengaktifkan anak, bagaimana mungkin anak aktif semua ya. Ketika permasalahan tersebut, kira-kira ada lagi yang mau diungkapkan atau mungkin kita mau diskusi bagaimana? Kalau menurut jenengan ada gak Bu masalah lain? Dari tersebut, kira-kira untuk kedepannya tindak lanjut jenengan tadi kan mau lebih belajar menggunakan media ya. Terus anak-anak diaktifkan semua ya. Jadi bagaimana kesimpulan jenengan dari permasalahan dari tujuan pembelajaran tadi sudah jenengan ungkapkan. Terus permasalahannya tadi sudah jenengan ketahui ada 3, itu coba jenengan ungkapkan, jenengan simpulkan tujuan, permasalahan dan solusinya dan tindak lanjutnya jenengan bagaimana? Jadi setelah ini saya harus melakukan perbaikan dalam pembelajaran saya lebih bermakna untuk anak, harus lebih memperhatikan media pembelajarannya dan pembelajaran lebih menyenangkan, harus memperhatikan keaktifan siswa agar semuanya itu merasakan aktif dalam pembelajaran, kemudian harus membuat siswa berani dalam mempresentasikan atau melaporkan hasil pekerjaan. Siap-siap ya jenengan begitu. Ya, selamat, semoga untuk kedepannya jenengan bisa mengeksekusi
Dengan sudah dievaluasi diri, kedepannya semoga bisa melaksanakan tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah